Kita sudah sampai ke hadis yang kedua. Ma rawainahu fi sahih Muslim an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina ay yajlisal imamu ila ay yaqdiya as-salata yakni yajlis 'alal minbari. Di sini ada yang berpendapat bahwa saat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jadi dalam Sahih Muslim mengatakan, hadis yang diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mengatakan hiya ma baina ay yajlisal imama ila ay yaqdiyas shalah, yaitu waktu yang dimaksud itu saat yang diterima doa, yaitu pada saat antara yajlisal imamu, imam duduk, artinya khatibnya duduk di mimbar, ila ay yaqdiya as-shalah, sampai selesai salat. Ada yang mengatakan bukan yang khatibnya, yang penting siapa yang imam nanti salat Jumatnya itu. Kalau mulai duduk antara itu salat imam sudah datang, maka sampai selesai salat Jumat, maka itu yang dimaksud saat. Oleh sebabnya itu biasanya yang disunnatkan yaitu imam itu jangan terlalu cepat datang. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan kalau imamnya sudah datang maka malaikat sudah tutup buku catatannya siapa yang hadir dalam Jumat itu. Jadi siapa yang datang terlambat ke masjid sesudah imamnya sudah datang, maka tidak tercatat dalam catatan malaikat menghadiri Jumat. Oleh sebabnya ada sebagian ulama mengatakan sebaiknya imam itu jangan terlalu cepat masuk ke masjid, supaya memberikan kesempatan orang yang misalnya tidak bisa terlalu cepat datang ke masjid. Ini suatu pendapat. Jadi yang dimaksud itu ada mengatakan antara kalau sudah datang imamnya, sudah duduk di masjid sampai selesai salat Jumat. Oleh sebabnya itu sebaiknya kita kalau kita sudah masuk di masjid jangan kita terlalu banyak cerita kita selain doa-doa atau zikir-zikir yang kita lakukan. Yani yajlis 'alal mimbar. Ada mengatakan yajlis 'alal mimbar, yaitu berarti kalau yajlis 'alal mimbar, duduk di mimbar, berarti yang dimaksud di sini khatibnya. Soalnya kita berbeda, kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia bukan imamnya jadi khatib. Kalau dari negara Arab itu siap. Jadi setiap masjid itu sudah ada imam yang khusus. Ya, ada imam khusus dan tidak boleh ada yang menjadi imam kecuali imam yang sudah ditunjuk. Dan itu juga menjadi khatib. Kalau kita tidak punya khatib yang lain. Kenapa bedanya? Karena kalau di negara Arab itu semua imam itu sudah digaji oleh pemerintah. Kalau kita ya dari masyarakat saya, swadaya masyarakat, itu bedanya. Jadi segala yang bertanggung jawab, segala-galanya di masjid itu yaitu imam yang bertanggung jawab. Oleh sebabnya saya katakan imam masjid ini, imam masjid ini, imam al-masjid al-Azhar, imam masjid al-Azhar. Jadi walaupun siapa yang datang, walaupun Syekhul Azhar yang datang di masjid itu, Syekhul Azhar nggak mau baca khutbah, nggak mau jadi imam, mesti imam yang sudah ditunjuk, karena itu sudah diberikan tugas untuk menjadi imam. Kalau kita di sini tidak. Oleh sebabnya itu biasanya saya kalau disuruh baca doa saya nggak mau, karena memang sudah yang ada yang menjadi imam yang sudah ditugaskan. Kenapa? Ini yang menjadi saya dikhawatirkan nanti ada di antara jamaah mengatakan kenapa lain doanya, kan itu yang akhirnya bisa menimbulkan. Di Malaysia itu, termasuk Malaysia, itu tidak ada yang bisa menjadi imam kecuali imam yang sudah ditunjuk. Tak boleh menjadi khatib kecuali yang sudah ditunjuk oleh pemerintah situ. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ada yang khutbah atau yang imam lain yang berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh imamnya. Ada yang bisa menimbulkan masalah lagi. Kita di Indonesia itu kacau di masjid ini lain, di masjid ini lain. Apalagi sekarang masuk kelompok-kelompok yang banyak bid'ahnya. Nah, itu lain lagi.
di kompleks saya ada pernah kita baca khutbah. Baca khutbah tidak ada takbirnya. Sampai saya jadi masalah. Dia bilang, kenapa khatibnya tadi baca khutbah tidak baca? Orang yang tahu masalah itu tidak ada masalah. Misalnya kalau seperti saya, karena memang ada yang mengatakan tidak wajib itu, tapi ada yang mengatakan itu harus rukunnya. Oleh sebabnya itu di Malaysia itu tidak ada pelaksanaan ibadah kecuali mazhab Syafi'i. Nggak boleh di Malaysia itu, nggak boleh, sama apalagi kalau Brunei nggak boleh. Nggak boleh jadi imam, nggak boleh khatib kalau tidak bermazhab Syafi'i. Karena di Malaysia itu dan Brunei itu, siapa melaksanakan ibadah selain mazhab Syafi'i itu dianggap aliran sesat. Artinya bukan sesat yang dalalah, bukan. Artinya berbeda dengan aliran pemerintah. Oleh sebabnya itu di Malaysia itu yang baca khutbah, yang bisa ceramah, yang punya tauliah namanya, surat izin memberikan ceramah. Enggak sembarang kalau kita ini sembarang saja. Ya, akhirnya kadang-kadang yang ceramah itu sembarang yang bilang. Dicaci maki orang apa. Itu yang masalah. Jadi sebenarnya kita di Indonesia itu juga Departemen Agama, tapi itu Departemen Agama pernah berusaha seperti itu. Berusaha seperti itu, akhirnya ditantang semuanya. Mau diberikan atas sertifikat yang mubalik itu. Nah, ini masalahnya soal menjaga jangan terjadi yaitu perbedaan arti keributan di tengah masyarakat. Nah, itu yang tadi saya di sini satu disuruh baca dua, saya tidak biasa ada baca la ilaha illallah, itu yang saya bilang jangan ditinggalkan tradisi seperti itu. Karena saya masyarakat, karena itu baca la ilaha illallah luar biasa pahalanya. Siapa baca la ilaha illallah dakhala jannah kan? Man qala la ilaha illallah, siapa yang baca la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi kalau di kompleks saya baca itu orang apa ini lagi ini kan? Jadi sebenarnya tradisi yang sudah berlangsung sebaiknya dijaga dengan baik, karena semuanya punya artinya dasar semuanya melakukannya. Jadi kemudian amma qira'atu suratul kahfi, adapun membaca suratul kahfi, wassalatu ala rasulillah, dan bersalawat kepada Rasulullah, waja'at fihi ma ahaditsu masyhura, maka terdapat banyak hadis yang menyebutkan fadilah keutamaan membaca suratul kahfi pada malam Jumat. Jadi bapak-bapak kalau tidak menghalangi, ada waktunya, janganlah kita tinggalkan membaca suratul kahfi setiap malam Jumat. Kalau tidak bisa malam Jumat, ya siangnya kita baca. Karena ini ada banyak dalilnya. Ini Imam Nawawi mengatakan banyak sekali dalilnya yang menganjurkan baca suratul kahfi. Nah, ini yang jadi masalahnya, karena apalagi kalau kita sering ke tempat-tempat yang lain, betulan tempat yang ada ceramah mengatakan baca surat kahfi bid'ah. Nah, ini yang jadi masalah. Kita sedikit bid'ah. Akhirnya seakan-akan kita tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak karena semuanya bid'ah. Di Masjid Unhas itu pernah di Fakultas Sastra ada anak muda baca khutbah. Mulai dari awalnya khutbahnya sampai semuanya bid'ah. Bid'ah semuanya. Sesudah Jumat saya panggil dia. Saya sini dulu. Di mana kau dulu sekolah? Di mana kau dulu belajar? Semuanya saya dengan tadi khutbah mulai dari awal bid'ah semuanya. Sehingga kita nggak bisa bergerak karena bid'ah semuanya ini. Di mana kau dulu sekolah? Karena anak-anak muda itu berangkat baru sarjana. Saya bilang di Asadiah, saya tidak percaya. Kalau kau bilang di Asadiah saya tidak percaya, karena Asadiah tidak ada bid'ahnya. Saya alumni Asadiah. Alumni Asadiah tidak banyak bid'ahnya. Akhirnya dia nggak bisa ngutip. Saya bilang kau tadi khutbahmu semuanya bid'ah, padahal kamu sendiri bid'ah. Saya bilang kamu sendiri bid'ah. Dia bilang kenapa Ustaz? Saya bilang Nabi itu kalau khutbahnya pendek, kalau salatnya panjang. Kamu khutbahmu panjang, salatmu pendek, kamu bid'ah. Nggak bisa, nggak pernah lagi datang. Jadi selalu bid'ah. Dia sendiri tidak paham bid'ah, yang mana bid'ah. Saya bilang kau sendiri bid'ah. Dia bilang kenapa? Dan kenapa Ustaz? Saya bilang khutbahmu panjang, salatmu pendek. Nabi wa yuksiru khutbah wa yutilu salata wa yuksiru khutbah. Nabi itu kalau salahnya panjang, kalau khutbahnya pendek. Kamu khutbahmu panjang, salatmu pendek, kamu bid'ah sendiri.
Akhirnya nggak bisa ngutip. Akhirnya nggak pernah lagi datang. Jadi banyak sekali bidah-bidah, hanya dengar saja. Dia tidak tahu yang mana bidah. Kita ini penuh dengan bidah. Kalau bidah, penuh kita bidah. Ini saya mengaji mereka bidah semuanya. Ini bidah semuanya. Nabi tidak pernah begini. Nabi duduk di depan sahabatnya, mereka ini bidah sekali ini yang foto ini. Kita setiap saat bidah, baca Al-Quran bidah. Kenapa? Karena soalnya masalah bidah ini sejak pada zaman sahabat diperselisihkan. Pada zaman Abu Bakar jadi khalifah, jadi perlu saya jelaskan ini. Pada zaman Abu Bakar jadi khalifah, Umar memberikan saran kepada Abu Bakar sebagai khalifah, mari kita kumpulkan Al-Quran yang masih terserah-serah di pelepah kurma, di tulang-tulang unta yang ditulis, kan pada waktu belum ada kertas. Mari kita kumpulkan. Apa jawabannya Abu Bakar? Ini bid'ah. Kenapa? Rasulullah pada masa Rasulullah pernah diperintahkan untuk kumpulkan. Ini beda. Umar memberikan tidak. Ini kalau dibiarkan begini akan hilang nanti Al-Quran. Coba Pak, andai kata ada yang dikumpulkan oleh para masa Abu Bakar, apa yang kita baca? Tidak ada, habis. Jadi bid'ah itu harus kita melihat hal yang baru itu harus kita melihat manfaatnya. Kalau manfaatnya bagus, bukan bid'ah. Seperti ini yang foto ini. Saya kira foto ini bisa sampai ratusan tahun, sampai hari kiamat ini tetap ada. Jadi manfaatnya luar biasa. Jadi janganlah kita semua yang saya pergi dari Sungguh Minasa saya ke sini. Andai kata tidak pakai mobil, nggak bisa sampai salat subuh di sini. Ini bid'ah selama itu. Jadi ini beda semuanya. Jadi kita masuk neraka semuanya. Pada masa Nabi, orang pergi haji hanya naik unta. Coba-coba dari Kendari naik unta pergi di Mekah. Sudah 3 bulan orang pulangnya Mekah baru barangkali masih di perjalanan, belum sampai di naik unta. Jadi tak bisa begitu pemikiran kita begitu. Sedikit-sedikit beda. Yang penting kita melihat manfaatnya. Dalam Al-Quran sendiri menjelaskan. Kita baca dalam Al-Quran, coba kita lihat kisahnya Fir'aun. Fir'aun sampai sekarang masih dijaga dengan baik di Mesir. Saya berapa kali saya lihat Fir'aun. Padahal Fir'aun itu orang yang paling jahat di dunia. Tidak ada orang yang paling jahat seperti Fir'aun yang pernah mengaku Tuhan, membunuh orang yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tapi kenapa dijaga sampai sekarang? Karena ada manfaatnya. Al-Quran mengatakan, "Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat." Hari ini suatu tenggelam di Laut Merah, seluruh pengikutnya dihanyutkan dengan ombak air hanyut kecuali Fir'aun. Allah mengatakan, "Fal yawma nunajjika bi badanika." Hari ini saya akan selamatkan tubuhmu Fir'aun. Litakuna liman khalfaka ayat, agar supaya menjadi ayat tanda kebesaran Allah di hari kemudian. Sampai sekarang. Kalau kita lihat itu, saya sering kali kalau berdiri dekat di Fir'aun itu seperti ikan kering. Seperti ikan kering, saya bilang timbul ini dulu yang pernah mengaku sebagai itu, apa yang bisa diperbuat. Ini tanda kepada orang supaya jangan kita menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Menyembah makhluknya tidak ada gunanya. Fir'aun yang paling berkuasa, tidak ada bisa diperbuat, seperti ikan kering ke tengahnya begini, tidak ada. Jadi itu ada gunanya semua. Jadi semua yang ada manfaatnya harus kita jaga. Yang penting yang berbeda dengan ajaran Isa itu harus kita hilangkan. Coba kita lihat lagi. Nabi Ibrahim suatu menghancurkan seluruh berhala-berhala, yang dihancurkan yang kecil, tapi yang besar ditinggalkan, tidak dihancurkan. Apa gunanya? Ada yang tanya, kenapa dihancurkan yang besar? Dia nggak tahu. Soalnya nanti kalau ditanya, siapa yang menghancurkan berhala kecil? Saya mengatakan, tanya yang besar. Kan itu Tuhan tanya yang besar. Ini mereka mengatakan, bagaimana kita tanya tidak bisa bicara? Kalau tidak bisa bicara, kenapa sholat? Itu ya, itu kan ditinggalkan. Jadi seluruh yang bermanfaat harus kita jaga dengan baik. Selama dia mampu, dan kita hilangkan
yang punya unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kita lihat lagi, siapa yang pernah naik haji? Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah haji. Itu Safa dan Marwah. Safa dan Marwah itu tempat berhala yang besar pada zaman jahiliyah. Tempat berhala yang besar. Tapi kenapa nggak dihilangkan sampai sekarang? Tetap kita lari-lari, sa'i dari Safa ke Marwah, balik pulang balik situ. Kenapa nggak hilangkan Safa dan Marwah pada tempat berhala? Karena itu sejarah. Yang berhalanya dibuang, dihilangkan, tapi tempat ini tetap. Jadi seluruh yang bermanfaat. Harus kita melihat. Yang kalau memang ada bertentangan dengan ajaran agama itu kita hilangkan. Yang kalau tidak ya kita jaga. Dan ini dari segi karena apalagi kalau kita melihat dari segi ilmu itu tempat penelitian, pembuktian sejarah. Itu buktian sejarah, kita baca sejarah. Itu istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar lari mencari air antara Safa dan Marwah sampai ada air Zamzam. Itu sejarah, bukti sejarah. Itu kewalahannya sekarang di Saudi ini sekarang kewalahannya sekarang karena sudah banyak bukti-bukti sejarah yang dihilangkan, yang dianggap hurufat, dianggap bidah semuanya itu. Akhirnya sekarang kewalahan, adakan penelitian. Kalau dulu masih dijaga tempat di mana turun ayat ini di sini, di mana turun ayat ini di sini, di mana terjadi. Sekarang dihilangkan semuanya. Jadi orang tidak tahu lagi. Terakhir yang mau dihilangkan yaitu tempat lahirnya Nabi. Rumah tempat lahirnya Nabi. Kalau kita keluar di daerah di luarnya itu tempat saya ada rumah-rumah di situ. Terakhir mau dihilangkan karena banyak orang ziarahi. Akhirnya ya pemerintah Saudi karena mazhab Wahabi dia mau hilangkan itu. Ternyata saya dengar suatu menghilangkan ada petir kedengaran suatu model. Akhirnya sekarang nggak ada takut yang ganggu itu. Tetap sampai sekarang. Bapak kalau naik nanti umrah haji kita coba keluar di luarnya itu tempat sa'i itu ada di situ rumah-rumah itu putih-putih itu tempat kelahirannya Nabi. Andai kata hilang itu orang kata di mana lahir Nabi. Ini kan sejarah. Yang penting kita tidak menyembah. Ada yang pernah terjadi di Madinah. Di Madinah ada jamaah pergi baca doa sampai pegang kuburannya Nabi. Marah anunya. Ada videonya sama saya, kaset anunya yang videonya. Marah itu yang enta kafir, enta beda macam-macam. Dia Nabi yang orang kafir pegang karena menyembah itu. Terus ada ulama dari Maroko barangkali. Terus melawan itu polisinya. Dia kan anta mu'min, dia kata. Anta mu'min, nak kasih tahu itu yang tentaranya dan polisi. Anta mu'min, kamu orang mu'min, kamu muslim, anta muslim, kamu orang muslim. Dia tentang anak muslim, anak mu'min. Hal qara'ta Al-Quran? Kau baca Al-Quran? Naam qara'tu. Hal fahimta Al-Quran? Fahimtu. Hal qara'ta surat Yusuf? Kau baca surat Yusuf? Nah, saya baca. Kan di situ surat Yusuf ada menceritakan kan Nabi Yakub sewaktu Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya, karena begitu sedihnya Nabi Yakub menangis sampai buta. Jadi singkat cerita lama-lama Nabi Yusuf menjadi raja, menjadi kalau kita sekarang kepala boloknya Mesir, dia membagi-bagi makanan. Terus ini saudaranya datang, terjadi di Mesir pecah klik, artinya terjadi tanaman selama 7 tahun. Kemudian jadi semua orang datang ke Mesir ambil makanan. Rombongan saudara-saudaranya ini dia sudah tahu Nabi Yusuf dia tahu bahwa ini saudaranya ini dia tahu. Tapi ini sudah nggak ada yang tahu Nabi Yusuf kan sudah besar. Akhirnya pada waktu itu Nabi Yusuf membuat, kita ringkas saja ceritanya, Nabi Yusuf suruh pegawainya membuat satu tipuan yang untuk kebaikan, yaitu mengatakan nanti kalau kau sudah isi semuanya tempat berasnya itu kasih masuk itu detailnya di tempatnya salah satunya. Tapi kau taruh di detailnya saudaranya Yusuf, karena itu sebelumnya itu Nabi Yusuf mengatakan
selama ini saya, karena Nabi Yusuf tahu bahwa ini saudaranya, kalau dia selama ini saya perbaiki, saya kasih ke banyak beras, karena jadi saya minta nanti kau datang lagi bawa saudaramu itu yang satu namanya Bunyamin. Nah, namanya. Kalau dia bawa saya tak mau lagi nanti kasih ke beras, karena Nabi Yusuf tahu. Jadi kasih tahu pegawainya, nanti kalau sudah isi semua beras itu tempat anunya, berasnya kasih masuk di tanknya. Sudah itu. Begitu dia selesai semua berangkat di jalan mau pulang ke kampungnya, terus diumumkan, mengatakan detailnya raja hilang, terpaksa harus periksa semuanya. Nah, diperiksa semuanya. Setelah diperiksa, ternyata itu yang anunya Bunyamin tidak apa-apa karena sudah diatur. Jadi mengatakan, kalau begini ini mencuri ini. Harus ada hukumannya. Saudara mengatakan, apa hukumannya? Kami tidak datang teman. Tidak, ini mencuri. Hukumannya mesti tahan ini, orang ini. Tahan ini. Dia kakaknya mengatakan, saudara mengatakan, bisakah diganti? Karena kami membuat perjanjian dengan bapak saya akan menjaga dengan baik. Nah, tidak. Kami tidak mau berbuat dosa. Siapa yang melakukan itu harus dikena hukuman. Akhirnya kembali. Ini ditahan ini Bunyamin, tinggal sama Yusuf. Yusuf membongkar semua rahasianya, apa yang terjadi, kasih tahu Bunyamin. Jadi Bunyamin ini tidak gembira karena ini kakaknya, karena ini Bunyamin saudara kandungnya dengan Nabi Yusuf. Kalau yang lainnya itu tidak seibu, hanya sebapak saja. Hanya Bunyamin tinggal. Nah, kemudian ini kembali sampai di kampungnya, ketemu dengan bapaknya, menceritakan, mengatakan Bunyamin mencuri. Tambah sedih Yakub, menangis Yakub. Akhirnya datang lagi kembali saudaranya untuk ambil beras. Dia mengatakan, ini bajuku. Jadi kita ringkaskan saja, ini bajuku nanti kalau kau kembali ke bapakmu, nanti bajuku ini coba sapukan matanya. Sapukan matanya. Jadi suatu ini pulang, ringkas cerita, ambil beras pulang, masih di pertengahan jalan, Nabi Yakub mengatakan, saya sudah mencium baunya Nabi Yusuf. Semua lagi kalau katakan kamu ini macam-macam ini. Dan tidak, saya sudah mencium. Begitu sampai anaknya dengan bawa beras, langsung ambil bajunya Nabi Yusuf, sapukan matanya, langsung matanya kembali melihat nanti. Jadi ini namanya ada berkah. Bukan menyembah, tapi ada namanya berkah. Sama itu ini polisi tadi mengatakan kepada yang ulama tadi mengatakan kepada polisi, kamu tiap baca surat Yusuf, kamu paham surat Yusuf. Surat Yusuf ada menjelaskan itu ada berkah. Jadi mereka ini jamaah memegang ini berkah, bukan menyembah, ambil berkah. Karena ini susah sekarang, banyak orang tidak mau percaya namanya berkah. Mau percaya berkah. Kalau itulah menjadi masalah, contoh kenapa saya tidak percaya namanya berkah. Saya cerita lagi saya ceritakan. Suatu saya kecil, kan saya tetap saya percaya namanya berkah. Suatu saya kecil bertiga saya, ya almarhum, Gurta, dengan kakak saya Bahrudin, dengan saya kan saya 3 bersaudara, saya ibu sebapak. Suatu guru tambah dalek datang ke rumah bermalam. Guru tambah dalek itu kalau datang karena kita percaya namanya berkah. Kalau dikasih makan, pilihnya itu mangkuk di tempat nasi, itu kasih banyak-banyak. Karena nanti sisanya kita rebutan. Begitu kita namanya berkah. Kalau sekarang ham lagi. Jadi pada waktu pagi makan, bapak saya karena muridnya guru tambah dalek suruh kita duduk di depannya, saya bertiga. Ada sama saya ingat itu, ada bantai depan kita, duduk di depannya, terus saya duduk bertiga. Guru sama dia bilang, buka timumu. Ya saya bertiga. Sudah banggaan soalnya, namik juga, meludahi. Kalau sekarang HAM dilapor sama polisi. Saya bertiga diludahi. Sudah. Saya bertiga diludahi. Sudah ludahi, salah kita. Alhamdulillah. Kalau kita sekarang orang ada penyakitnya, ada coronanya, ada macam-macam. Tapi namanya berkah. Alhamdulillah kita.
Jadi ada namanya berkah. Ini sekarang anak-anak muda sekarang terus mengatakan kita jangan tak boleh. Apa hubungannya? Ini sesat sekarang. Nah itu. Jadi ada namanya berkah. Itu perlu kita. Jadi yang kita terlalu banyak sedikit bid'ah, ini macam-macam ini. Padahal ini jadi ini ada suratul kahfi. Diharapkan ini Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan suratul kahfi membaca pada hari Jumat, maka banyak sekali perlu dia mengatakan saja perlu disebutkan sih karena banyak sekali. Begitu juga bersalawat kepada Nabi. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan. Taraktu naqlaha li turil kitab. Saya tidak menulis di sini buku ini karena bisa menjelaskan ini buku terlalu tebal. Likauniha masyhur karena sudah masyhur juga, tidak perlu saya sebutkan. Wa qad sabaka jumlatun minha fi babiha, yang mengatakan sudah terdahulu saya beberapa hadis yang saya sebutkan dalam babnya yang terlalu. Nah, jadi inilah yang menjelaskan waktu, jadi perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan kalau sudah khutbah, khatibnya sudah di mimbar, atau kalau sudah datang imam, janganlah kita sibuk dengan masalah-masalah yang lain. Kita sibuk dengan zikir-zikir, dengan doa-doa, karena itu saat di mana Rasulullah mengatakan saat yang diterima oleh Allah, doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa rawaina fi kitab as-sunnah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala sabihata yaumil jum'ati qabla salatil ghada astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalatha marratin ghafarallahu lahu dzunubahu walau kana mislu zabadil bahri. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata man qala sabihata yaumal jum'ati, siapa membaca sabihata yaumul jum'ati pada waktu pagi hari Jumat, qabla salatil ghada, sebelum salat subuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita perhatikan. Siapa membaca, Rasulullah mengatakan siapa membaca ini pada subuh Jumat sebelum salat subuh. Jadi kalau kita duduk menunggu salat subuh, sebaiknya kita baca. Ini pendek sekali. Ini zikirnya, doanya, yaitu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu saja. Ya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, ini dibaca thalatha marratin 3 kali. 3 kali bukan 100 kali. Tidak sama dengan la ilaha illallah kita baca 100 kali. Ini hanya 3 kali saja. Baca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Saya kira sudah hafal semuanya karena sudah bacaan tetap kita sudah salat. Jadi hanya kadang-kadang kita lupa. Kalau subuh Jumat, Rasulullah mengatakan siapa membaca ini pada waktu subuhnya hari Jumat sebelum salat subuh, apa pahalanya? Dibaca 3 kali, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosanya. Walau kanat mislu zabadin, walaupun sebanyak buih laut. Walaupun banyak sekali. Artinya hanya sebagai perumpamaan, walaupun banyak sekali dosanya, kalau membaca ini insya Allah akan diampuni. Hanya perlu saya sampaikan, jangan kita di sini main spekulasi. Kalau begitu nggak usah saya pergi salah, nggak usah salah, cukup saja membaca ini kalau subuh, kan dosa kita diampuni semua. Saya melakukan dosa, ini yang dimaksud di sini orang yang betul-betul menjaga ajaran agama dan membaca ini sebagai tambahan. Jadi kalau dosa-dosa kecil kita, insya Allah karena kita ini tidak luput dari dosa-dosa. Hanya kadang-kadang itu dosa kecil. Karena kita ini dalam satu hari kita tidak bisa luput dari dosa. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kita dari dosa. Sedikit kita bicara lagi orang. Kalau kita apalagi kalau kita ketemu
2-3 orang mesti ada cerita. Misalnya cerita. Kadang-kadang ceritanya itu artinya aibnya orang kita cerita itu dosa lagi. Tapi dengan ini, tapi baca ini dengan betul-betul janganlah kita mengulangi berusaha kita. Tapi kalau mengatakan nggak paham kita, kan ada penghapusnya. Enggak begitu. Itu namanya macule-cule, main-main. Allah tidak suka main-main. Allah mengatakan antara syaratnya doa diterima wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu yakin bahwa terima, tapi kalau kita main-main, kita Tuhan tidak main gitu. Tidak main. Jadi Anda katakan enggak usah kasar subuh kan. Kenapa? Karena ada ngaji, baca 3 kali pendek sekali sudah ampuni dosa. Tidak begitu. Artinya yang dimaksud di sini, siapa baca ini dan menjaga ajaran-ajaran yang lain, ibadahnya insya Allah akan menambah berat kita punya timbangan amal nanti di hari kemudian. Kemudian selanjutnya, warawaina fi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-masjid yaumal jum'ati akhadha bi'adadatai al-baba thumma qala Allahumma ja'alni awjah man tawajja ilaika wa aqrab man takarraba ilaika wa afdala man sa'alaka wa ragiba ilaika. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan semuanya ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, tidak ada waktu untuk dosa. Tidak ada waktu untuk kita membuat dosa karena semuanya penuh dengan zikir. Tadi sudah 3 kali. Kemudian Nabi, di sini ada lagi hadis yang berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-masjid, masuk di masjid yaumal jum'ati, pada hari Jumat, akhadha bi'adadatai al-babi, mengambil pintunya, kedua pintunya masjid, karena jadi pegang dua-duanya sama kita di sini masuk, pegang pintu masjid, pintu masjid, kemudian baca Allahumma ja'alni awjah man tawajjaha ilaika wa aqrab man takarraba ilaika wa afdala man sa'alaka wa ragiba ilaika. Ini pendek lagi ini. Nabi membaca doa ini. Kalau maksud, jadi tidak ada waktu untuk menceritakan. Itu sebabnya Nabi mengatakan kullu ummati dakhala jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kenapa? Karena ini semuanya, semua yang bisa menyebabkan kita memperbuat dosa semua ditutup semuanya. Tidak ada kesempatan tidak ada waktu untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena habis segala sesuatu, baik berdiri maupun tidur maupun apa, diajarkan semua doa-doa supaya jangan kita sibuk dengan yang lain. Itu sebabnya Nabi mengatakan kullu ummati dakhal jannah, semua akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat mengatakan, apakah ada yang tidak mau? Adakah orang yang tidak mau? Nabi mengatakan, ada yang tidak mau. Mana itu? Man ata'ani faqad dakhal jannah wa man asani faqad aba. Nabi mengatakan, siapa yang taati saya, mendengar semua apa yang saya bilang, ini akan masuk surga. Tapi siapa yang mendurhakai saya, tidak memperhatikan itu semuanya, faqad aba, dia tidak mau masuk surga. Tidak masuk surga, dia mengatakan faqad aba, dia tidak mengatakan faqad dakhal jannah, tidak. Tapi yang pertama kata faqad dakhal jannah. Saman atani dakhal jannah, siapa taati saya sudah pasti masuk surga. Tapi aman nasani, siapa yang mendurhakai saya, faqad aba, dia mengatakan masuk neraka. Kenapa? Karena masih kesempatan untuk memperbaiki. Kecuali kalau dia memperbaiki, itu tidak mau masuk surga. Jadi agama kita ini mudah sekali. Hanya kita yang mempersulit. Jadi ini doa sesuai itu tadi, astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tambah lagi Allahumma ja'alni aujaha man tawajja ilaika wa aqraba man takarraba ilaika wa afdalu man sa'alaka wa ragiba ilaika. Itu pendek sekali. Artinya, ya Allah, jadikanlah saya orang yang paling mulia yang menghadap kepadamu, dan juga jadikan saya orang yang paling dekat, orang yang mau mendekatkan dirinya kepada kamu.
Dan wabdala man sala, ada orang yang paling mulia meminta kepadamu, dan orang menginginkan kepadamu. Jadi kalau saya orang yang paling mulia, orang yang paling dekat. Qultu, kemudian Imam Nawawi mengatakan, yustahabu lana nahnu an naqula, yustahabu lana nahnu an naqula ij'alni min aujahi man tawajja ilaika wa min akrabi wa min afdali fatazidu lafdada min. Imam Nawawi mengatakan dianjurkan atau boleh, juga boleh, yustahabu lana, boleh bagi kita, nahnu an naqula, mengatakan atau membaca, ij'alni min aujahi mimman tawajja ilaika. Karena dalam hadis itu mengatakan Allahumma ja'alni aujaha, tidak ada min. Mengatakan aujaha man tawajja ilaika. Jadi Imam Nawawi mengatakan boleh kita mengatakan min aujahi man tawajja, di antara orang yang paling mulia yang menghadap kepadamu. Kalau yang hadisnya, teks hadisnya mengatakan Allahumma ja'alni aujaha, jadikanlah saya yang termulia, tidak ada di antara min. Boleh kita kata boleh mengatakan Allahumma ja'alni min aujahi man tawajjaha ilaika wa min aqrabi man taqarraba, di antara orang yang paling dekat. Karena yakin kita bahwa ada orang yang dekat, ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya kita minta sudah dimasukkan juga di antara orang yang dekat. Wa ammal qira'atu al-mustahabbata fi salatil jum'ati wa fi salatis subhi yaumal jum'ati fataqaddama bayanuha fi babi adhkaris salat. Adapun bacaan-bacaan yang dianjurkan pada salat Jumat, dan salat subuh Jumat, fataqaddama bayanuha, sudah dijelaskan pada bab-bab yang terdahulu. Di situ sudah dijelaskan apa yang disunnatkan membaca pada hari Jumat, doa-doa dan zikir-zikir apa yang dibaca pada subuh salat Jumat. Sudah kita pelajari itu. Jadi Imam Nawawi tidak mengulangi lagi sini. Kemudian hadis yang terakhir, wa rawaina fi kitab sunni an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ba'da salatil jum'ati qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin a'adzallahu azza wa jalla biha minas su'i ila jum'atil ukhra. Imam Nawawi mengatakan dia mengatakan kami meriwayatkan dari kitabnya Ibnu Sunni. Dalam kitabnya Ibnu Sunni mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan qala Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ba'da salatil jum'ati, siapa membaca sesudah salat Jumat, qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Siapa membaca ini qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi bukan subhana, bukan suratul Isra, bukan suratul Bara'ah, bukan suratul Taubah, ini yang pendek-pendek saja. Nabi mengatakan siapa membaca qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin, 7 kali sesudah salat Jumat, saya kira kita hafal semuanya ini, tinggal kita membacanya. Kalau tidak masih ada sini tidak hafal, saya kira innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau masih ada tidak hafal ini, saya kira sudah hafal semuanya ini. Tinggal kita kadang-kadang lupa. Harus kita perhatikan. Nabi mengatakan siapa membaca ini sesudah salat Jumat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 7 kali. 7 kali. A'adzallahu azza wa jalla biha minas su'i ilal jum'atil ukhra. Maka Allah akan melindungi dari segala kejahatan sampai hari Jumat berikutnya. Luar biasa ini. Insyaallah kalau kita baca ini sesudah salat Jumat 7 kali, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 7 kali sesudah salat Jumat, insyaallah Allah akan menugaskan malaikat menjaga kita dari segala kejahatan sampai hari Jumat. 1 minggu kita dijaga. Jadi corona jauh, corona.
Nah, dia akan dapat corona. Jadi jangan usah terlalu takut ya, tapi yang penting harus kita mentaati namanya protokol karena itu namanya usaha. Jangan kita mengatakan saya baca ini, baru saya pergi tempat yang banyak bahayanya. Misalnya ada sungai, ada buayanya, baca ini, baru saya melompat. Jangan begitu, bukan begitu. Namanya itu menyalahi sunnah. Kita tetap menjaga. Nah, misalnya baca 7 kali ini 1 Jumat, baru naik motor lewat depannya, artinya memotor depan mobil, bukan namanya, bukan seperti itu. Atau saya baca ini 7 kali, baru saya bawa mobil tiada SIM, itu namanya melanggar. Jadi bawa SIM-nya, baru baca ini bawa SIM, insya Allah. Tapi kalau baca ini tidak bawa SIM, kenapa nanti kan ini bohong hadis itu? Kenapa saya tangkap? Bukan karena kita menyalahi aturan. Jadi jangan kita main spekulasi. Banyak orang. Tapi kok terpaksa, kadang-kadang kita lupa, insya Allah mudah-mudahan. Nah, kalau kita lupa, keluar. Nah, lupa bawa masker, bawa polisi. Mudah-mudahan polisi tidak lihat kita, tidak ditangkap. Gitu. Atau kita tidak bawa SIM, mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan. Gitu. Nah, itu. Tapi kalau kita sengaja tidak bawa SIM, kenapa? Saya sudah baca tadi Qul Huwallahu dan Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Binanas 7 kali. Saya berani, tidak ditangkap. Nah, jangan. Sekalinya ada pemeriksaan. Kenapa tadi saya baca ini? Akhirnya keimanan kita terhadap ayat berkurang. Jadi nggak boleh. Jadi seluruh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW harus tetap kita memelihara sunnatullah, memelihara ajaran agama. Anda mengatakan saya baca ya latif 1000 kali 1 hari, maka insya Allah terjaga daripada segala kejahatan atau akan dimudahkan urusannya. Tapi tidak salat subuh, bagaimana? Ini yang jadi masalah. Atau salat subuhnya jam 7, bagaimana? Bukan salat subuh, sunnat aire, saldi sunnat aire karena capak-capak, bukan karena Allah. Itu bagaimana kita? Jadi harus kita tetap memelihara ajaran agama. Baru kita melakukan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini namanya sunnatullah. Itu sudah sunnatullah, aturan-aturan yang sudah harus berlaku demikian. Tapi kadang-kadang karena ada juga jaminan yang mengatakan ta'arraf firraha ya'rifuka fisyiddah. Kita harus mengingat Allah pada waktu senang. Kita nggak ada masalah, nggak ada musibah, nggak ada kita dalam keadaan tenang, senang, ingat Allah. Kalau kita selalu ingat Allah pada waktu senang, ya'rifuka fisyiddah, insya Allah Tuhan akan mengingat kita pada waktu susah. Tapi kadang-kadang kita nanti ingat Allah kalau kita susah. Nanti mau salah kalau sakit giginya. Nah, apa ini? Nggak bisa apa Allah ini? Kenapa nggak mau salah? Kenapa? Bukan namanya itu. Jadi ta'arraf firraha, insya Allah kalau kita selalu mengingat Allah pada waktu susah, Tuhan akan mengingat kita, insya Allah, mudah-mudahan. Jadi ini, jadi saya mengatakan bahwa ini hadis-hadis ini semuanya memberikan harapan-harapan kita, memberikan petunjuk, tapi jangan sama sekali kita akan bermain spekulasi, menspekulasikan ajaran-ajaran agama sehingga kita bisa menyebabkan kita ragu terhadap ajaran agama. Tetap kita melakukan sunnatullah, kemudian kita melakukan apa? Insya Allah. Kan Nabi juga sudah saya jelaskan, kita sudah baca, mengatakan siapa membaca ayatul kursi pada satu hari maka akan dijaga. Siapa membaca ayatul kursi pada waktu pagi akan dijaga malaikat sampai sore. Siapa membaca pada waktu sore ayatul kursi akan dijaga sampai pagi. Jadi corona itu jauh semuanya. Mudah-mudahan kita tetap menjaga sunnatullah dan kita menjaga juga ajaran agama. Tapi itulah saya katakan, karena yang punya kompetensi mengatakan dalam keadaan seperti sekarang ini harus kita protokol kesehatan harus kita jaga. Hanya supaya kita tetap menjaga ajaran agama, melaksanakan ajaran agama dan tetap juga menjaga sunnatullah yang berlaku di
alam kita ini. Karena semuanya ada ikhtiar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya? Karena begini. Kadang-kadang orang itu salah paham. Dia mengatakan itu orang rajinnya pergi salat, tapi banyak sekali muskilan masalahnya. Kenapa begitu? Padahal kalau kita lihat rajinnya salat, belum fi azan sudah ke masjid, tapi masalahnya banyak sekali. Begini Pak, harus kita juga paham. Itu orang yang paling ada hadis, orang yang paling banyak cobaan yang dihadapi, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya tetap menjaga jalan agama, tetap kita berusaha mendekatkan, tapi banyak cobaan-cobaan, itu namanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa itu kalau mau naik tingkat mesti diuji. Luar biasa, mesti dibanting. Apalagi kalau sudah mau dokter, macam-macam kita tanyakan. Karena mau naik tingkat. Jadi tidak ada yang naik tingkat anak sekolah kalau tidak diuji. Jadi kita kalau memang kita sudah berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas banyak ujian yang kita hadapi, banyak cobaan kita hadapi, kita anggap bahwa ini Allah menguji saya untuk melihat sampai di mana keimanan saya. Jangan kita salah paham kepada Allah SWT. Kita anggap semuanya ini ada hikmahnya semua, insya Allah. Kalau begini, insya Allah kita akan tambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi menjaga namanya salat sunat. Dalam hadis qudsi mengatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Dalam hadis qudsi mengatakan, tidak senantiasa hambaku bertakarrub kepada saya, memperbanyak salat sunnahnya sampai saya mencintainya. Jadi hati-hati sekarang sedikit-sedikit salat sunnah bid'ah. Jangan. Itu hadis qudsi mengatakan, hambaku yang senantiasa memperbanyak salat sunnahnya, banyak salat sunnahnya, saya akan mencintainya dia. Kalau saya sudah mencintai dia, maka mataku dipakai melihat, tanganku dipakai memegang, kakiku dipakai jalan. Apa artinya? Sudah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam ini semuanya, kita mendapatkan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini mendapat kebahagiaan dan kebahagiaan di dunia dan akhir insyaallah. Mari kita menutup ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwir al-ardha bi nur syamsi abdan rahmatika. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin mukhlisin. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ja'alna Allahumma nas'aluka imanan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.